Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Terima kasih sudah bersedia bergabung di dalam Zoom hari ini. Di sini kami sebagai pemilik dari bisnis Roru-Roru ini ingin menyampaikan sedikit tentang usaha dan produk kami. Jadi, saya, Zakia Syifa Salida Arif, dan partner saya Evelyn Margareta Chen. ingin menyampaikan tentang apa itu bisnis Roru-Roru ini. Jadi Roru-Roru ini merupakan bisnis toko dessert yang menjual crepe roll yang menawarkan pelanggannya produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi di sini kami menyediakan sedikit diagram eh, pengguna sosial media Januari 2024 yang dilansir dari We Are Social yang mencatat bahwa ada 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia. Dan ini dilihat dari seluruh populasi Indonesia, hampir setengah dari seluruh populasi Indonesia menggunakan sosial media. Dan ini pengguna internet dari usia 16 sampai 64 tahun yang menggunakan sosial media setiap bulannya. Lalu mengapa kami menyediakan diagram ini? Hal ini kami buatkan di sini karena di Indonesia, industri makanan penutup ini telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan sosial media. Makanan tidak hanya harus memiliki rasa yang enak, tapi juga harus memiliki visual yang menarik dan layak diunggah ke platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Hal ini yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan bisnis pada zaman sekarang yang semuanya itu promosi dan pemasaran tergantung dengan sosial media. Dan berikutnya adalah visi dan misi dari Roru-Roru sendiri. Untuk visi, Roru-Roru Crab Roll memiliki tujuan untuk menjadi sumber kebahagiaan dan senyuman bagi pelanggan dengan menyajikan makanan penutup yang berkualitas, layanan ramah, dan harga terjangkau kepada seluruh pelanggannya. Berikutnya adalah misi dari Roru-Roru. Nah, misi yang pertama adalah kami menyediakan crepe roll yang berkualitas tinggi dengan selalu memastikan kualitas bahan-bahan yang segar, baik dari bahan baku hingga bahan penolong, serta pilihan varian rasa yang beragam. Misi yang kedua, kami senantiasa terus berusaha untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan yang ramah, serta profesional untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan menarik serta selalu teringat oleh pelanggan. Yang ketiga, kami berusaha membangun merek Roru-Roru Crab Roll yang kuat dan terpercaya di pasar Indonesia. Misi yang keempat, kami berusaha untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan serta kejayaan dari perusahaan kami. Next. Oke, selanjutnya ini adalah profil perusahaan kami yang bergerak di bidang kuliner, pelaksanaan dan pemasaran. Untuk Roro-Roro ini kami jalankan melalui online atau daring. Lalu jam operasional kami itu dari jam 10 sampai jam 9 malam. Dan orang-orang yang berminat atau pelanggan bisa menghubungi kami melalui nomor telepon yang sudah tersedia ini ataupun email dan Instagram kami. Selanjutnya, Selanjutnya terdapat informasi dari struktur organisasi dalam Roro-Roru. Yang pertama terdapat pemilik yang dimiliki dalam persekutuan partnership oleh Shalkia dan saya Evelyn. Selanjutnya terdapat tim keuangan bidang keuangan yang dipegang oleh saya Evelyn, bidang pemasaran yang dipegang oleh Shalkia, dan bidang produksi yang kami rencanakan dipegang oleh dua orang karyawan. Tetapi untuk sementara ini, dikarenakan bisnis ini baru kami rintis, maka bidang produksi masih dipegang oleh kami berdua.
Next. Lalu yang berikutnya adalah produk. Jadi produk utama kami adalah crepe roll yang dibuat dari adonan crepe stick yang diisi dengan baluran whipped cream dan berbagai macam topping manis dan gurih ataupun buah-buah yang segar dan digulung menjadi sebuah roll. Produk ini tersedia dalam berbagai macam variasi rasa, yaitu ada rasa coklat. Jadi untuk variasi rasa ini kami menghidangkan crepe dengan rasa coklat dengan isian whipped cream dan taburan cocoa powder dan cookie crumble di dalamnya. Lalu untuk hiasan di atasnya kami juga berikan whipped cream dan taburan cocoa powder. Variasi selanjutnya adalah matcha. Untuk matcha ini dihidangkan dengan crepe rasa vanilla dengan isian whipped cream dan cookie crumble rasa matcha yang juga ditaburi cookie crumble yang sama tadi di atasnya. Berikutnya, varian yang ketiga adalah strawberry. Untuk varian ini, kami menghidangkan crepe dengan rasa strawberry dengan isian whipped cream serta selai strawberry. Dan juga di toppingnya juga terdapat selai strawberry serta whipped cream. Berikutnya, ada yang keempat adalah varian mangga. Nah, untuk varian mangga dapat dilihat sendiri pada gambar. Pada varian ini, kami menghidangkan crepe dengan rasa vanila dengan isian serta topping yaitu whipped cream dan potongan-potongan buah mangga segar yang cukup banyak kuantitasnya. Next. Lalu untuk target pasar kami menargetkan produk kami untuk mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga, dan anak-anak dan remaja. Mengapa kami melakukan ini? Karena pemasaran kami, mainnya itu menggunakan sosial media. Maka dari itu, target pasar kami menjuruk kepada usia 16 sampai 45 tahun karena mereka masih menggunakan sosial media. Selanjutnya, analisis SWOT. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari Roru-Roru. Yang pertama adalah analisis mengenai strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama dari Roru-Roru adalah kualitas yang terjamin. Kami memastikan kualitas baik dari bahan baku, bahan penolong, hingga produk jadi dengan selalu mengutamakan kualitas yang terbaik. Kekuatan yang kedua adalah produk kami crepe roll, tahan lama dan penyimpanan yang mudah. Dengan catatan, penyimpanan dari produk ini harus disimpan pada suhu dingin atau kulkas chiller. Nah, dengan penyimpanan yang dalam suhu dingin, produk kami dapat bertahan dengan maksimal waktu yaitu 7 hari. Selanjutnya, menu yang bervariasi. Kami tidak hanya menawarkan menu seperti yang sudah kami jelaskan pada poin-poin sebelumnya, tetapi menu ini juga dapat kami variasikan dan kami inovasikan tergantung pada bahan baku. Seperti contohnya, terutama itu pada bahan menu yang menggunakan buah-buahan segar. Seperti yang kita ketahui, berbagai macam buah dapat dikombinasikan menjadi hidangan yang menarik, terutama pada crepe roll ini, dengan bahan dasar whipped cream dan kulit crepe yang natural, sehingga berbagai macam buah dapat dikombinasikan dan menjadi hidangan yang menarik. Selanjutnya, tampilan yang menarik. Tampilan yang menarik ini juga sudah kami koordinasikan tentang bagaimana tidak hanya kami menjamin kualitas dari produk kami, tetapi tampilan harus menarik untuk terus menargetkan dari target-target pasar kami untuk tertarik kepada produk kami. Selanjutnya, proses produksi yang mudah. Proses produksi dari crepe roll ini sendiri tidaklah sulit. Berikutnya adalah analisis mengenai weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama dari Roru-Roru adalah produk kami tidak bertahan lama jika disimpan pada suhu ruangan. Tidak bertahan lama yang dimaksud adalah dikarenakan salah satu bahan baku kami adalah whipped cream. Whipped cream ini, seperti yang kita ketahui, whipped cream harus
harus berada pada suhu dingin. Apabila whipped cream berada pada suhu ruangan, terutama pada cuaca yang ada di Indonesia, maka whipped cream dapat mencair dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, kelemahan yang kedua adalah dalam penggulungan dan pengemasan. Penggulungan crepe roll ini harus disesuaikan dan digulung dengan rekat. Apabila tidak digulung dengan rekat, maka hasil potongan per slice yang kami sajikan dapat memiliki rongga-rongga yang menyebabkan setiap gulungannya itu terlepas. Dan pengemasan juga harus diperhatikan karena potongan yang kami sajikan dalam bentuk yang lumayan kecil sehingga pengemasan harus diperhatikan agar dapat tetap menarik secara visual. Selanjutnya, analisis yang ketiga adalah analisis mengenai opportunity atau peluang. Nah, poin pertama dari peluang yang dimiliki oleh Roru-Roru sebagai bisnis scrap roll adalah belum banyak pesaing. Seperti yang kita ketahui, mayoritas dari masyarakat di Indonesia menyukai hidangan-hidangan berat dengan rasa gurih, asin, maupun pedas. Sehingga hidangan penutup atau dessert seperti crab roll yang kami tawarkan masih belum memiliki banyak pesaing, sehingga bersambung pada poin kedua dapat menciptakan minat masyarakat pada produk yang unik. Selanjutnya, target pasar yang luas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Shalkia sebelumnya, target pasar kami terdapat dari beragam kalangan, mulai dari mahasiswa, kerja kantoran, keluarga, hingga anak-anak dan remaja. Target pasar yang luas ini juga terjadi dikarenakan kami berbasis online. Selanjutnya, pemasaran yang mudah dan tidak perlu adanya toko offline. Nah, peluang yang terakhir adalah crab roll ini dapat dikonsumsi dalam segala cuaca atau musim. Berikutnya adalah analisis mengenai threat atau ancaman. Ancaman yang pertama dari Roru-Roru adalah bahan baku, yaitu whipped cream yang cukup mahal. Selanjutnya, sebagai akibat dari bahan baku whipped cream yang relatif mahal, maka harga dari produk kami juga cukup mahal, yang menyebabkan banyak kemungkinan masyarakat membandingkan produk kami dengan hidangan-hidangan lain yang lebih mengenyangkan dengan harga yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya, dikarenakan produk kami merupakan hidangan yang memiliki rasa manis, maka dapat terjadi kemungkinan produk kami jarang dibeli secara rutin oleh konsumen. Selanjutnya, bahan baku dapat diinovasikan oleh pesaing. Nah, bahan baku yang dibutuhkan untuk crepe roll ini tidaklah sulit, yang menyebabkan apabila pasar kami semakin meluas dan semakin dikenal oleh masyarakat, terdapat banyak sekali dan besar sekali kemungkinan oleh pesaing untuk menginovasikan bahan baku kami menjadi produk lain dengan tampilan yang berbeda, sehingga dapat menarik perhatian konsumen pada produk mereka. Selanjutnya, ancaman terakhir adalah buah yang tersedia itu tergantung musim. Nah, sebagai contoh, apabila kami ingin memproduksi buah mangga tetapi sedang tidak di musimnya, maka kualitas dari buah tersebut juga tidak sesegar itu dan harganya juga cukup mahal sehingga dapat mendongkrak biaya produksi. Next. Selanjutnya untuk rencana dan strategi bisnis untuk mengembangkan produk kami ke sosial media yang berupa Instagram dan juga eh, WhatsApp juga dan TikTok. Tapi untuk target kami pertama ini adalah satu harian masa promosikannya pada kerabat pertama dan memperkenalkan bisnis kami pada calon pelanggan. Untuk produk sendiri saja kami itu mengutamakan kualitas produk, lalu memiliki kemasan yang menarik dan inovasi yang penuh seperti rasa yang beragam yang seperti kami lihatkan tadi. Selanjutnya price atau harga.
harga ini kami mempromosikannya yaitu 5.000 per variasi rasa. Kita lihat di selanjutnya untuk tempat produksi, kami menggunakan rumah tempat tinggal dari perusahaan atau bisnis untuk menjadi tempat produksi secara ini. Lalu untuk pemasarannya kami menggunakan media online, sosial media, Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Ini adalah contoh promosi kami di media sosial, yaitu platform Instagram. Bisa dilihat videonya. Oke. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya dari RORU. Nah, dapat lihat pada tabel. Yang pertama adalah rencana anggaran biaya untuk total produksi satu kali. Produksi satu kali kami targetkan untuk memproduksi sebanyak 8 roll besar yang dapat dipotong menjadi 32 porsi. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini memiliki total senilai Rp66.037. Berikutnya biaya tenaga kerja langsung. Kami menargetkan untuk memberi upah kepada tim produksi sebesar 10.000 per orangnya. Sehingga BTKL pada satu kali produksi dengan dua orang yang memproduksi adalah senilai Rp20.000. Poin yang ketiga adalah biaya overhead pabrik yang meliputi dari biaya stiker, sendok, box, listrik, air, gas, serta penyusutan aset tetap seperti kulkas, kompor, panci, spatula. Nah, total biaya produksi ini eh, bernilai Rp32.621. Sehingga total biaya produksi untuk keseluruhan porsi adalah sebesar Rp118.658 dan biaya produksi persatuan atau kami anggap sebagai harga pokok penjualan per satuan porsi adalah sebesar Rp3.708. Selanjutnya, selanjutnya ini terdapat rencana keuntungan dari Roru. Yang pertama adalah kami menentukan harga untuk jual, yaitu dari harga pokok penjualan Rp3.700 ini, kami markup dengan keuntungan yang kami sepakati, yaitu sebesar 30%, dan disesuaikan dengan pembulatan, sehingga harga jual kepada pasar yaitu senilai 5.000 per pieces. Selanjutnya, terdapat analisis rasio cost, yaitu dengan memperhitungkan pendapatan serta HPP pada satu kali produksi. Dan didapat nilai dari rasio cost ini 1,35. Nah, angka rasio cost yang lebih dari 1 ini memiliki makna bahwa eh, bisnis kami memiliki profitabilitas yang cukup tinggi, di mana angka lebih dari 1 ini ditafsirkan sebagai aset atau pendapatan dari bisnis kami dapat menutupi kewajiban jangka pendek dari perusahaan. Selanjutnya, terdapat juga analisis mengenai return on investment atau perputaran kembali investasi yang telah kami invest pada awal periode dalam satu tahun. Nah, kami asumsikan dalam satu bulan kami akan memproduksi sebanyak 2 kali, di mana pada satu tahun kami akan memproduksi sebanyak 24 kali dengan asumsi apabila terjual semua, kami akan mendapatkan pendapatan sebesar 3.840.000 dengan harga pokok penjualan yaitu sebesar 2.847.000, sehingga kami akan mendapatkan keuntungan bersih dalam setahun yaitu 992.000 dengan persentase ROI yaitu 35%. Next. Selanjutnya ini adalah lampiran dari produk kami. Ini adalah contoh-contoh untuk menu dan poster produk untuk mempromosikannya dan ini juga adalah dari Instagram kami roru_roru_id.
Ini adalah feed-nya. Dan ini adalah logo dari bisnis kami. Baiklah, saya pikir sekian dari kami. Terima kasih menyempatkan hadir dalam Zoom. Mohon maaf, ada kata dua kata yang tidak berkenan di hati sekalian. Kami mohon undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.